Gringgingen atau dalam kesehatan disebut parestesi sering dialami oleh kita semuanya ketika kita beranjak umur lebih dari 40 tahun. Bahkan pada beberapa orang tertentu yang bekerja dengan vibrasi itu misalnya nyetir, naik motor, gringgingen akan sering terjadi karena vibrasi. Gringgingen ini pada anak-anak juga kadang-kadang disimulasikan. Misalnya anak-anak waktu di sekolahan atau di tempat mainan kadang-kadang mencoba untuk membuat dirinya gringgingen dengan cara mengikat tangannya. Tangannya diikat, nanti sebentar lagi gringgingen akan muncul di tangannya atau kebas muncul di tangannya. Mereka bermain saja. Tetapi permainan ini memberi pelajaran pada kita bahwa gringgingen itu disebabkan karena suplai oksigen yang dibawa oleh hemoglobin oleh darah merah kita tidak tersuplai cukup terutama ke ujung-ujung permukaan alat-alat kita seperti tangan, kaki, dan sebenarnya organ yang lain hanya di tangan dan kaki yang mempunyai saraf sehingga saraf terasa sehingga terasakan rasa semutan seperti itu. Seperti kita ketahui, pembuluh darah kita ini mulai yang besar yang ada di jantung, di keluar jantung, dan sampai kecil, bahkan kecil sekali pada ujung-ujung organ kita, misalnya di ujung tangan atau di ujung kaki. Dan pada saat itu pembuluh darah atau arteri yang sangat kecil ini hanya bisa dilewati oleh satu persatu sel lewat. Adanya gringgingen itu menandakan bahwa suplai oksigen yang dibawa oleh darah ini berkurang. Dan karena ada beberapa organ yang ada beberapa tempat yang kena sehingga kita terasa gringgingen bisa di tangan agak lebar atau di kaki atau di tempat yang lain. Penyempitan atau penyumbatan arteri-arteri itu memang secara alami akan terjadi pada setiap orang. Ketika orang sudah mulai berumur 40 tahun ke atas, terjadi proses degeneratif namanya, otomatis pembuluh darah yang dulu agak besar otomatis akan mengecil. Dan pengecilan ini pada beberapa kasus adalah normal, tetapi pada beberapa kasus yang lain akan terjadi lebih berat, yaitu misalnya pada orang-orang yang misalnya sering mengalami stres, dan penyakit yang paling sering menimbulkan ini adalah penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus itu boleh dibilang ibunya penyakit, sehingga pada saat terjadi diabetes mellitus, pembuluh darah dengan proses yang sangat kompleks akan mengalami penyempitan. Penyempitan itu terjadi karena adanya penumpukan arterium pada pembuluh darah kecil itu. Pada orang tua semuanya mengalami, pada orang diabetes akan lebih berat mengalaminya. Oleh karena itu, pada orang-orang dengan diabetes atau pada orang yang mengalami gringgingen, ada bagusnya untuk meninjau apakah dirinya kena diabetes atau tidak. Dengan tes yang sangat mudah itu bisa dikelola. Ada beberapa cara untuk mengurangi gejala-gejala gringgingen itu, misalnya dengan olahraga ke seluruh tubuh atau olahraga pada alat-alat tangan atau kaki tertentu yang gringgingen dengan gerakan-gerakan kecil itu sebenarnya cukup membantu juga. Kemudian pada orang-orang tua olahraganya tentu saja tidak boleh berat-berat, maka olahraga yang kelenturan, senam dan sebagainya itu sangat membantu. Mandi air panas itu sangat membantu sekali untuk melebarkan pembuluh darah di ujung, sehingga pada daerah tertentu kalau mandi air panas itu sangat direkomendasikan. Pada orang yang dengan kasus itu yang bisa digunakan untuk
kemudian aspirin atau obat anti penuaan, vitamin-vitamin dan mineral. Dan bagi orang yang penyakit gula, dengan pengobatan yang bagus, gula yang tidak harus mahal, bahkan murah, tetapi teratur jangka panjang, maka gejala ini akan hilang, bahkan penyakit gulanya juga bisa teratasi dengan baik. Memang semakin tua seseorang, tentu otomatis ini keluhan yang paling sering dirasakan juga seperti itu. Oleh karena itu, semakin tua kita harus semakin peduli dan mengurangi misalnya faktor-faktor yang menyebabkan gula, kolesterol, asam urat dan sebagainya lewat dietnya, lewat olahraganya. Sehingga dengan pengelolaan yang baik, maka penyakit-penyakit yang menjadi dasar dari keringan ini bisa kita atasi. Dari sini saya simpulkan bahwa keringan ini gejala yang kadang-kadang mengganggu, yang kita nggak suka. Tapi sebenarnya kalau kita lihat seperti ini, keringan juga merupakan signal atau peringatan atau teman baik yang memberi peringatan kita kalau tubuh kita ada sesuatu yang kurang. Sehingga keringan dari yang menjengkelkan bisa kita ubah menjadi pahlawan yang kita harapkan memberi peringatan pada kita. Terima kasih, salam sehat.